maslahat ada, mafsadah ada. Umpamanya, tidak harus mesti begitu. Sebagai contoh, kalau nak dimakan ibu mati, ya, kalau dimakan ayah mati, pasti begitu, pasti. Mana yang susah, ibu mati atau ayah mati? Sudahlah, biarlah mati ayah. Asal ibu hidup, begitulah kira-kira. Ya, karena banyak masalahnya. Karena kita bersama ibu sejak dari kecil terus saja. Bersama ayah itu kan sekali-sekali ketika ayah di rumah. Jadi maka kita katakan menolak mafsadah lebih dahulukan pada menarik maslahah. Kalau tidak ada ibu, umpamanya, wah, mafsadah banyak sekali. Kalau mulai daripada kecil dimandikan, masak, segala macam ini itu, mafsadahnya lebih banyak. Oleh karena itu, maka menolak mafsadah lebih dahulukan daripada menarik maslahah. Kemudian beliau mengatakan, itulah 5 kaidah. Sekarang marilah dibahas satu persatu, kata beliau. Darul mafasid itu maknanya apa? Artinya itu ada maslahahnya apa tidak ada? Ada mafsadahnya ada. Kita minum minuman keras, ada masalahnya apa? Kalau di negeri yang dingin, kita tidak dingin, panas badan kita, itu masalah. Tapi mafsadahnya bisa mabuk. Kalau diminum, jangan minum. Masalah yang tadi dingin-dingin lah, daripada anda jadi orang mabuk. Kalau jadi orang mabuk kan sudah abnormal, sudah tidak normal lagi. Itu contoh. Bermula menolak mafsadah itu lebih didahulukan atas menarik maslahah. Jadi dar'ul mafasid artinya daf'ul mafasid. Maka kenapa maka diambil dengan dar'u? Karena untuk mencapai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Ada sesuatu itu, minum-minuman keras itu ada maslahahnya kalau di negeri yang dingin. Akan tetapi bisa menimbulkan mafsadah. Ini sudah tidak timbang lagi. Umpamanya orang-orang minuman keras itu kan oleh-oleh yang dia apa? Atau lagi dia waktu semayang ataupun berfikir secara lurus sudah tidak ada lagi. Meskipun itu hilang, tetapi di situ masih ada ikhtilaf. Kalau banyak, ya. Tapi kalau sedikit, tak apa-apa. Syafi'i mengatakan kalau banyak haram, sedikit pun haram. Kenapa maka ditutup sampai kepada yang sedikit? Ada lagi faedah, saddu zara'ya, tutup pintu. Karena kalau pintu terbuka, membawa ke situ. Lebih bagus haram total, hingga sampai kepada yang sedikit pun haram. Kemudian inilah dia ini al-qaidatul ula, al-muru bimaqasidiha, termasuk merokok, kata Ustaz. Ya. Dan justru apa ya, ini kaidah dalam apa? Kaidah hukum dalam mazhab Syafi'i. Karena begini, apa beda antara usul fikih dengan qawaid fikih? Kalau usul fikih alat untuk menggali. Usul fikih masih tahu am, masih tahu khas, masih tahu sahih, masih tahu fasid, segala macam. Tapi kalau qawaid fikih, ya, hukum yang sudah terkumpul ribuan jutaan, bagaimana ngikatnya? Kan harus siapa? Harus ada undang-undang tak? Hal yang berkenaan dengan niat apapun, maka diikat dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Apabila diperas lagi, tadi kan semuanya itu pada 5 itu kalau diperas lagi apa? Kalau diperas lagi, ada mengatakan i'tibarul masalih saja, ada mengatakan dar'ul mafasid saja. Tapi yang kuat dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka kalau dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, maka itu apa? Mencakup semua. Ya, keselamatan. Mafsadah tertolak, masalih dapat kita tarik. Al-umuru bimaqasidiha ay murtabitatun bil maqasid. Segala sesuatu adalah dengan maksud-maksudnya, artinya terikat segala sesuatu itu dengan maksud-maksud
dalam keadaan ini, itu dengan niat. Ya. Al-aslu fil umur bil maqasid. Bermula dalil, ini asal dengan makna dalil pada kaidah, yaitu kaidah fikih, ialah al-umuru bil maqasid. Segala sesuatu itu adalah dengan maksud. Anda duduk di masjid untuk apa? Kalau untuk ibadat, niatnya i'tikaf. Kalau biasa-biasa aja, nak perlu tapi nak ada pahala. Arti bil maqasid. Ay bin niyat, dengan niat-niat. Ya, arti bil maqasid itu bin niyat, dengan niat. Karena ada juga maksud yang bukan, yang tidak disebut dengan niat. Ya, kalau umpamanya pada masalah salat, niat itu ketat pada mazhab Syafi'i, tapi tidak ketat pada mazhab yang lain. Turun kita dari rumah untuk sembahyang di masjid, sudah niat, tak perlu muqaranah dengan takbir Allahu Akbar. Tapi Syafi'i mengatakan perlu muqaranah, karena antara rumah dengan masjid, ya, kadang-kadang ketemu kawan ditawarkan rokok, yang merokok sebatang dulu, rokok dulu, sampai kita ke masjid Allahu Akbar. Bagaimana menghadap Tuhan sedangkan mulut sudah berbau dengan asap rokok? Jadi tidak ada ta'adub yang kamil. Ma ja'a fi nasil hadis, dalil pada kaidah itu ialah ma itu sesuatu yang telah datang di dalam keterangan hadis. Hadis dalam bahasa Arab al-qadim, maka hadis dalam arti modern. Al-qadim itu dulu, al-hadis baru. Tetapi hadis menurut istilah ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah, telah mengerjakan Rasulullah, telah diam Rasulullah. Kalau dikaitkan sama sekali pada Rasulullah, itu hadis. Atau ila ahadin min baqiyati Rasulillah, atau disandarkan kepada salah satu daripada rasul-rasul Allah yang lain. Telah berkata Nabi Adam, telah berkata Nabi Nuh, itu juga hadis. Wah, tidak populer Pak mengatakan itu hadis. Lakin biwasitati dalilin anhu sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi Adam alaihissalam, begitu telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, baru dikatakan tadi itu dengan hadis. Kata Nabi Adam itu baru dikatakan dengan hadis apabila disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kalau nak serang kepada Rasulullah, nak dengarnya ke Nabi Adam, mana pula ayah saya, nenek, nah ada yang dengar itu bohong. Ini dengan wasitah antara Rasulullah SAW. Ya, jadi baru dikatakan itu dengan hadis. Ini adalah ziyadah begini tidak pernah disuruh oleh para ulama. Yang ulama mengatakan ma'udhifa ila Rasulillah. Tidak ada ulama hadis mengatakan ma'udhifa ila baqiyati Rasulillah. Tapi oleh karena ditambah dengan biwasitati dalilin anhu, maka ini merupakan tambahan yang bagus. Arti kita adab juga kepada rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa fi'lan wa taqriran, disandarkan kepada Nabi, kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Kalau kata Nabi terang, kalau perbuatan Nabi, ya itu pun terang juga. Ya. Kemudian apa? Takrir Nabi. Nabi Khalid bin Walid makan biawak. Nabi diam aja.
Kalau begitu boleh makan biawak? Ya boleh. Ya. Meskipun kita tidak ada yang makan.